Bagaimana melihat ini kekuasaan entah itu di level eksekutif tapi mungkin juga di daerah-daerah ya, seperti misalnya bupati pertamanya suaminya, kemudian nanti lanjut ke istrinya, kemudian lanjut lagi ke anaknya, seperti membangun kerajaan-kerajaan kecil. Saya mungkin mau ke Mbak Yeni terlebih dahulu. Mbak Yeni mungkin boleh silakan tanggapi pertanyaan Faiz. Ini mungkin kaitannya sama dinasti politik gitu ya, mungkin ya. Dinasti politik boleh nggak? Dinasti politik adalah kenyataan di banyak negara, tetapi tidak dilakukan dengan cara pelanggaran konstitusi dan kebijakan, dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan ketika orang tua atau saudaranya sedang menjabat. Jadi kalau berusaha sendiri, misalnya keluarga Kennedy, silakan saja, ya, keluarga Aquino dan lain sebagainya, oke. Tetapi jangan ketika salah satu orang terdekatnya, lingkaran terdekat, keluarga, sedang menjabat, sehingga ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, untuk bisa memuluskan jalan dari anggota keluarganya untuk menjabat kembali. Itu yang kita tidak memperbolehkan. Tetapi secara konstitusi boleh, siapapun boleh untuk masuk dalam kancah politik. Dan berada dalam dinasti politik jelas membawa keuntungan besar. Nama besar membuka pintu, ya. Kalau saya bukan Yeni Wahid, nggak ada yang mau ketemu saya, Mas, kira-kira ya. Palingnya dikit-dikit lah orang yang mau ketemu gitu. Tapi begitu ada nama Gus Dur, anaknya Gus Dur, pintu terbuka. Ada berkah yang sangat besar di sana, tetapi juga ada beban yang sangat besar. Kalau dia concern kepada nama baik keluarga, kita nggak bisa dengan dengan terbuka atau sebebas anak-anak yang lain yang tidak punya beban nama besar keluarga. Nah, ini kan kesadaran yang mungkin tidak banyak dimiliki. Bukan tidak banyak ya, saya nggak boleh ngomong tidak banyak dimiliki. Tetapi dalam keluarga kami memiliki itu, bahwa nama baik keluarga harus dijaga karena ini warisan dan diperjuangkan, diraih oleh mbah-mbah kita sudah sejak lama, udah beberapa generasi ke atas dengan susah payah. Jangan sampai kami ini jadi generasi yang akan merusak nama baik ini. Jadi kesadaran ini jauh lebih mahal daripada hanya sekedar rebutan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena kalau kita kembali kepada leluhur, banyak kok leluhur kita yang ternyata bukan penguasa juga, tapi kok namanya tetap harum, kok namanya tetap dikenang. Gus Dur salah satu presiden yang masa menjabatnya sangat singkat, ya. Tetapi kalau boleh flexing, sampai hari ini, ya, jumlah orang yang berkunjung ke makamnya Gus Dur itu setahun bisa sampai 1,4 juta orang. Artinya apa? Ada kerinduan di sana. Padahal Gus Dur nggak pernah bagi-bagi bansos, ya. Nggak, bukan model kayak atau menggunakan baju-baju tertentu, atau menggunakan baju-baju tertentu, atau terlalu sangat seremonial yang memakan biaya besar-besaran, enggak. Tapi kok orang merasa ada kerinduan. Nah, jadi itu yang buat kita yang paling penting adalah ketika menjadi bagian dari dinasti politik, ada nama baik yang harus dijaga. Jangan sampai kita kemudian dituding orang sebagai orang yang merusak ini semua. Pondasi besar ini runtuh gara-gara kelakuan kita.